Aktif, kreatif, amanah. Oke, perlu diketahui teman-teman semuanya, kita di sini akan membahas tentang May College Experience. Nah, perlu diketahui juga teman-teman, Pak Sebastian ini merupakan lulusan Institut Agama Islam Tazkiyah. Jurusan apa Pak? Dulu S1 jurusan Bisnis Manajemen Islam. Oh iya, dulu namanya tuh apa Pak? BMI, Bisnis Manajemen Islam. Nah, Pak Sebastian ini dari mana Pak? Saya asal dari Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat. Dari pesisir selatan. Dari pesisir selatan, tepatnya di Kota Painan. Kota Painang. Nah, kok Bapak dari Sumatera Barat ke Bogor? Kok bisa tahu Tazkiyah dari mana Pak? Pertama kali waktu itu ada perwakilan dari Tazkiyah datang ke sekolah saya. Saya dulu di pesantren Hamka di Padang Pariaman. Datang kemudian mempromosikan Tazkiyah. Kemudian sebelum mempromosikan Tazkiyah, waktu itu saya ingat Pak Afif Zairofi. Beliau berbicara tentang bagaimana ketimpangan ekonomi di dunia saat ini. Kemudian saya tertarik dan beliau mempromosikan tentang Tazkiyah, bahwa Tazkiyah adalah salah satu kampus atau mungkin pionir kampus yang benar-benar fokus untuk mendakwakan ekonomi Islam, terutama bisa menjadi solusi untuk ketimpangan ekonomi di dunia tadi. Kalau boleh tahu nih, ketika Bapak masuk Tazkiyah tuh, Tazkiyah berusia berapa Pak? Berusia 10 tahun. 10 tahun. Saya masuk 2010. Nah, yang menjadi alasan Bapak, kenapa sih dari jauh-jauh Sumatera Barat ke Bogor memilih Institut Agama Islam Tazkiyah tuh kenapa gitu? Ya, pertama ya momen waktu itu ya anak SMA ya. Jadi saya tertarik dengan presentasi Pak Afif waktu itu. Kemudian saya juga berpikir ingin terlibat menjadi bagian dari solusi permasalahan tersebut. Sehingga setelah presentasi beliau ada semacam tes begitu. Tes dan saya mengikuti, alhamdulillah waktu itu saya mendapatkan nilai tertinggi. Masya Allah. Di antara peserta waktu itu. Nah, ketika itu kan Institut Agama Islam Tazkiyah terbilang baru ya Pak ya? Iya. Nah, itu ada berapa jurusan ketika itu? Ketika itu ada 3 jurusan ya. Ada 3 jurusan. BMI, Bisnis Manajemen Islam. Kalau sekarang Islam, namanya MBS ya. MBS. Kemudian akuntansi Islam Akuntansi Islam, dan ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Ada 3. Nah, karena kita mengangkat tema tentang pengalaman kuliah, menurut Bapak pengalaman terbaik ataupun kenapa sih Bapak bisa sampai di titik ini tuh, momen apa yang paling berkesan di hidup ketika Bapak kuliah? Yang paling berkesan ya, sebenarnya banyak sih momen-momen yang paling berkesan ya. Mungkin diantaranya salah satunya adalah ketika di matrikulasi. Karena ini Tazkiyah kan unik sekali ya. Di semester 1, semester 2 ada matrikulasi. Kita tinggal di asrama, bergabung dengan berbagai teman ya. Dari seluruh Indonesia, dari berbagai tempat di Nusantara. Sehingga dari situ saya banyak belajar tentang budaya dari teman-teman yang lain. Kemudian juga mencoba memahami bagaimana perbedaan, bagaimana cara pandang seseorang atau orang lain begitu. Itu salah satu yang berkesan. Kemudian juga setelah semester 3-4 saya ikut organisasi mahasiswa, itu juga salah satu momen-momen yang berkesan. Saya ikut di Progres, banyak ya momen-momen menarik ketika di Progres. Kemudian saya juga aktif di FOSE Jabodetabek waktu itu. Dan juga berinteraksi dengan teman-teman FOSE dari seluruh Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari profil Bapak tuh, Bapak setelah lulus dari Tazkiyah kan lanjut ke Malaysia ya Pak, kalau boleh tahu. Nah, apa yang membuat Bapak tuh yakin gitu dengan jurusan, dengan kampus yang terbilang baru dan juga jurusan yang mungkin sedikit, kok Bapak yakin untuk melanjutkan S2 di luar negeri? Dan kiat-kiat apa
untuk Bapak mencapai itu? Ya, terima kasih. Jadi ketika baru lulus, sebenarnya sebelum lulus saya memang sudah punya cita-cita ingin menjadi akademisi, begitu. Sehingga kalau untuk jadi akademisi, salah satu anak tangga yang harus saya jalani adalah melanjutkan studi. Dan sebenarnya meskipun Taskia waktu itu merupakan kampus yang terbilang baru ya, baru muda ya. Saya lulus 2014, berarti sekitar umur Taskia baru sekitar 14-15 tahun. Tapi memang Taskia sudah dipandang sebagai kampus yang menjadi rujukan untuk ekonomi Islam waktu itu. Dan bahkan sampai sekarang ya. Sehingga dari situ menjadi jalan yang ya bisa dibilang nggak mudah juga sih, tapi karena orang sudah tahu Taskia sehingga ya bisa menjadi cara untuk mendapatkan kuliah S2. Selain itu saya juga kiat-kiatnya pasti kalau kuliah S2 itu harus bahasa Inggris. Harus bahasa Inggris. Saya dulu di Taskia agak kurang bahasa Inggrisnya. Jadi di Taskia kita kan ada kewajiban harus IELTS ya sebelum lulus itu. Kalau waktu saya lulus itu dulu TOEFL. TOEFL itu batas minimal lulusnya adalah 450. Saya baru 8 kali ujian baru bisa dapat 480. Sementara cita-cita saya adalah untuk melanjutkan studi. Sehingga setelah lulus itu saya mendapatkan ijazah, saya mendalami bahasa Inggris. Waktu itu saya ke kampus Inggris di Pare ya. Kemudian alhamdulillah setelah belajar dengan ya siang malam waktu itu akhirnya dapat sesuai standar 6,5 dan akhirnya saya bisa melanjutkan S2 ke Malaysia. Masya Allah. Iya. Nah kalau boleh tahu ketika Bapak kuliah tuh yang menjadikan semangat Bapak untuk menjadi seorang akademisi itu apa? Karena kan yang kita tahu di Propentas ini, channel ini Prodi Pendidikan Taskia ya, yang berkecimpung di dunia akademisi. Nah mungkin bisa memberikan pandangan baru ke teman-teman di sana. Kenapa sih Bapak mau terjun ke dunia akademisi sedangkan jurusan Bapak tuh manajemen bisnis gitu? Iya. Jadi dulu seperti yang saya ceritakan tadi, saya aktif di Progres. Di Progres itu kita punya kajian sekali seminggu, namanya kakap. Jadi selalu ikut kajian. Nah, di situ saya merasakan bahwa jiwa saya di situ. Jiwa saya di diskusi, di kajian, kemudian juga di riset. Sehingga dari situ saya merasa, oh sepertinya passion saya di sini nih, gitu. Akhirnya saya melanjutkan kuliah dan alhamdulillah sekarang menjadi dosen. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi pengalaman yang berharga di dunia perkuliahan itu sangat berpengaruh ya Pak ya? Betul. Tapi kalau boleh tahu nih Pak, sebelum Bapak memutuskan untuk ke dunia akademisi, Bapak pernah terpikirkan untuk jadi apa gitu? Karena yang kita tahu ya, rata-rata tuh teman-teman di sana mungkin di perkuliahan sana dengan jurusannya yang tidak sesuai dengan passionnya ataupun mereka tuh bingung gitu rencana karir ke depan tuh seperti apa, dan mungkin ketika Bapak menghadapi hal itu apa yang Bapak lakukan gitu? Sebenarnya ini ya wajar ya, cita-cita seorang itu berubah-ubah ya. Dulu waktu kecil mungkin kebanyakan dari kita pengen jadi pilot ya. Ada yang pengen jadi dokter. Ketika pertama kali masuk Taskia saya mikir jadi bankir. Bankir. Iya, kemudian setelah menjalani kuliah 4 tahun, saya merasakan passion saya di situ gitu. Jadi ya seiring berubah perjalanan waktu ya jadi wajar sih sebenarnya. Yang penting kita bagaimana mengenal diri kita nih cocoknya di mana gitu. Nah, titik di mana Bapak tuh nemu passion Bapak tuh tadi kan di ini ya, di organisasi ataupun ketika Bapak pengalaman Bapak ketika terjun di dunia ya tadi tuh organisasi yang berkecimpung di dunia akademisi. Ya. Nah, menurut Bapak sendiri
bagaimana cara untuk kita tuh bisa nemu oh ini passion kita ya? Ataupun oh ini bukan bidang saya nih, oh ini bidang saya. Itu tuh Bapak menemukan itu tuh seperti apa gitu? Sebenarnya setiap orang punya cara masing-masing ya. Tapi kalau menurut saya coba aja semuanya mumpung masih muda. Nanti kita merasakan nyamannya di mana gitu. Kalau ada kesempatan magang, coba mungkin magang di industri. Ada kesempatan di organisasi mahasiswa mungkin mengajar anak mengaji, kan biasanya ada tuh pengabdian masyarakat. Atau mungkin mengajar di sekolah-sekolah. Coba aja, nanti kita merasakan kita di mana. Atau mungkin di organisasi ketika mengelola sebuah event, menjadi ketua panitia dalam sebuah acara. Nah, di situ kan kita merasakan tuh. Oh, ternyata saya suka mengorganisir sesuatu nih. Oh, saya cocoknya mungkin jadi leader atau jadi profesional di situ. Jadi mumpung masih mahasiswa, coba aja semuanya. Mungkin passionnya di bisnis, ya coba aja bisnis sambil kuliah. Karena ya masa muda ini resikonya tidak terlalu besar ketika kita mencoba-coba sesuatu. Nanti di tengah jalan kita akan menemukan sendiri. Gitu, itu menurut saya. Nah, Masya Allah, terima kasih ya Pak. Iya. Nah mungkin yang terakhir Kalau ya, Pak. misalnya ini apa, mungkin passionnya di ini apa, di dunia penyiaran nih misalnya, ya coba aja dulu semuanya belajar jadi podcaster, jadi presenter begitu. Nanti akan merasakan sendiri. Oke, baik. Mungkin terakhir ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa memberikan pesan kepada teman-teman sekalian tentang bagaimana bisa struggle menghadapi dunia perkuliahan yang mungkin kita tahu nggak mudah gitu. Gimana dari Bapak sendiri? Ya, kalau dari saya yang pertama tetapkan tujuan. Tujuan kita itu di mana, goals-nya itu apa. Sehingga dari situ ketika kita sedang loyo, kalau bahasa agamanya mungkin sedang futur atau sedang lemah, nggak semangat. Ingat tujuan itu, insya Allah kita akan semangat lagi. Gitu. Jadi ya seperti saya waktu itu momennya ya kita sama-sama ujian TOEFL, teman-teman udah pada lulus, saya belum lulus. Kemudian ujian lagi nggak lulus juga, itu kan sempat down tuh. Tapi karena saya sudah menetapkan tujuan saya ketika down saya ya semangat belajar lagi, akhirnya ya jangan pernah menyerah untuk mencoba. Alhamdulillah bisa juga sampai dan kemudian meningkatkan lebih lagi gitu. Oke teman-teman, Masya Allah sekali atas penyampaian dari Pak Sebastian. Untuk teman-teman semuanya, jangan khawatir ataupun jangan gundah gulana terhadap masa depan kalian. Karena ketika kita kuliah seperti tema kita saat ini yaitu My College Experience, perbanyaklah experience kalian ketika di dunia kuliah, entah itu organisasi ataupun berkecimpung di dunia-dunia yang teman-teman minati. Nah, nanti teman-teman sendiri akan menemukan passion ataupun minat dan pengalaman-pengalaman yang akan jauh lebih membantu teman-teman ketika di masa depan kelak. Mungkin itu Pak cukup untuk podcast hari ini. Terima kasih banyak Pak Sebastian Herman atas kesempatannya dan juga sharing-sharing ilmunya. Untuk teman-teman Propentas, kita memiliki channel di beberapa channel, ada Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Bisa teman-teman cek dan juga follow untuk info-info tentang pendidikan dan masih banyak lagi. Oke teman-teman sekalian, mungkin cukup sekian di podcast Propentas kali ini. Terima kasih banyak yang telah menyimak dan juga mendengarkan. Perlu diketahui teman-teman, kita memiliki channel di beberapa sosial media. Ada Instagram yang namanya Himtas Institut Tazkiyah, ada juga YouTube Propentas Tazkiyah, dan juga TikTok Himtas Tazkiyah. Untuk itu teman-teman bisa follow untuk keseruan kita yang lebih banyak lagi. Mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Pak.